Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air, baik itu yang ada di seluruh Nusantara dari ujung timur ujung barat ya, dan kita yang ada di sini semuanya tentu saja mudah-mudahan selalu mendapatkan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan hari ini pasti Anda juga udah menunggu kehadiran Mas J. Lucusten dalam memberikan ulasan mengenai timnas Indonesia, baik itu yang timnas senior dan juga timnas U23. Setelah kita lolos ke semifinal AFF U23 pada 2025 ini, tentu saja lawan yang akan kita hadapi adalah Thailand ini. Thailand bukan tipe tim sembarangan ya. Kita udah tahu bagaimana liganya juga berkembang dengan baik ya. Dari kiper hingga pemain depan itu mereka cukup bagus kalau kita melihat skuad yang ada pada saat ini begitu. Dan saya akan membahas beberapa pemain yang nanti mungkin akan mendapatkan sorotan dari Gerald van den Berg ya. Tentu saja di belakang itu ada Chuanapach Buapan ya. Ini harga transfernya itu 2,61 ya, harga pemain ini untuk pemain yang cukup muda dengan 2,61 miliar itu cukup bagus. Apakah bek tengah ini bisa tentu saja meruntuhkan, mengkoordinir teman-temannya di belakang untuk menahan serangan laju dari penyerang ataupun sayap serang dari Indonesia? Kita masih menunggu bagaimana Gerald van den Berg nanti bisa untuk menaklukkan back Chuanapach Buapan ini yang cukup bagus ya, cukup bagus ketika kita bisa melihat bagaimana Thailand bisa lolos ke semifinal. Berikutnya ada gelandang serang ya, dengan harga yang 3,48 miliar ini mungkin juga pemain yang cukup bagus. Siapa ini? Seksan Ratre ini ya. Seksan Ratre ini merupakan gelandang serang yang harus menjadi perhatian dari back-back kita yang ada di belakang. Apakah nanti Kadek atau Kakang Rudianto yang dimainkan atau bergantian Ferrari kah dan Schoenemann ya? Kita pokoknya siapa aja yang akan ditampilkan oleh Gerald van den Berg. Karena Seksan Ratre ini juga merupakan seorang gelandang serang yang dia mempunyai eksplosif serangan yang cukup bagus dengan usia yang sangat muda. Dia aja udah berharga 3,48 miliar. Dan hati-hati saja untuk pemain jangkar, apakah Tony Firmansyah ataukah juga siapa nanti yang akan dimainkan oleh pelatih untuk sebagai dia gelandang jangkar untuk mewanti-wanti untuk mewanti-wanti pergerakan dari Seksan Ratre ini. Dan yang berikutnya juga ini nggak kalah maut ini ya. Kalau tadi ada Seksan Ratre ya, ini ada pemain sayap kanan Pantamit Prapan ya. Pantamit Prapan ini juga punya harga 3,48 miliar, hampir sama dengan Seksan Ratre yang ada di gelandang serang. Jadi sayap kanannya ini cukup bagus kalau melihat harga yang cukup tinggi dengan pemain muda yang dikeluarkan oleh Thailand U23. Dan bagaimana jika kita juga bisa untuk menahan serangan-serangan ini? Kalau di depan itu saya tidak terlalu menonjolkan pemain ini karena juga harganya ada Yurtsakon Burapa dan juga Chimawat Prachuapmon ini harganya sama ya, 1,74 miliar. Jadi pemain-pemain back kita mungkin bisa lah mengatasi dari pemain-pemain dari Thailand ini. Dan tentu saja ini akan menjadi PR bagi Gerald van den Berg setelah kemarin saya mengkritisi bagaimana permainan yang ditampilkan oleh U23 Indonesia kemarin saat menghadapi Malaysia. Cukup ya, saya sih kecewa dengan penampilan anak-anak. Dan
selepas itu juga ada pergantian yang dilakukan. Jean Ravens diganti Hoki Caraka. Jadi Hoki Caraka ini banyak sekali netizen yang berkata tidak senonoh di dalam media sosial. Oke, rekan-rekan begini ya netizen, apakah Anda itu punya hak berdemokrasi dalam sepak bola, kemudian Anda mengata-ngatain pemain kita? Wah, itu jangan sama sekali Anda lakukan ya. Seperti apa yang sudah dipertontonkan oleh beberapa orang, apakah itu netizen buzzer, saya juga tidak paham ya. Dan kata-kata yang sudah saya baca, astagfirullahaladzim ya, saya akan dukung di mana Hoki Caraka, walaupun ya kita itu belum bisa merasakan ataupun melihat Hoki Caraka di depan itu saat menggantikan Jean Ravens bisa lebih berbahaya dengan Jean Ravens. Tetapi bukan begitu caranya ketika kita mengkritisi pemain-pemain nasional yang dia telah bermain untuk negara kita. Bagaimanapun pemain-pemain yang terpilih adalah pemain pilihan pelatih Gerald Van Denberg. Jadi jangan pernah kita mengata-ngatai pemain siapapun itu ya. Ketika saya mengangkat Arhan Fikri atau Rizky Ridho atau siapa begitu, kemudian ini nanti banyak yang ngatain gini ya. Maaf Mas, kita semua tidak menganggap baik itu yang diaspora dan juga lokal itu ada ke kelas yang berbeda. Tidak, semuanya sama ya, semua warga Indonesia, baik yang diaspora, naturalisasi ataupun pemain lokal. Kita menganggap mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa ini yang mereka berjuang lewat sepak bola. Tidak ada pengecualian, semuanya sama, semua warga negara dan mereka adalah pahlawan yang berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola nasional dan juga nanti World Cup yang mudah-mudahan kita bisa lolos di Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita sampaikan Anda bisa tentu saja mendapatkan informasi yang penting seputar sepak bola. Kita akan saksikan bagaimana Gerald Van Denberg, apakah Jean Ravens bisa membuktikan di semifinal nanti saat menghadapi Thailand ya U23 dengan kecepatannya, dengan kekuatannya, dengan insting dia saat mencetak gol ya. Setelah dia buktikan saat Brunei, tetapi saat Filipina dan Malaysia dia tidak ada yang kita lihat dari Jean Ravens, tidak ada yang dia bisa lakukan. Dan juga Raihan Hanan, kamu harus berjuang ya, karena Arhan Fikri tampaknya masih cedera dan kita belum bisa mengetahui kabar terbaru dari Arhan Fikri dan juga Rahmat Arjuna. Kamu harus membantu penyerangan dengan baik, bekerja sama. Jangan pernah kalian lakukan sebuah egoisentris yang biasa dilakukan oleh pemain-pemain lokal. Dan juga di barisan tengah ya, mudah-mudahan Tony Firmansyah segera sembuh dari cedera kemarin itu dia saat bermain Malaysia. Tony Firmansyah sempat mengalami cedera, apakah dia bisa tampil atau tidak. Dan Robbie Darwish ini adalah andalan dari timnas Indonesia yang mudah-mudahan dia selalu primas, punya stamina yang luar biasa saat membawa Indonesia di lini tengah gitu ya. Dan juga ada Kakang Rudianto dan juga Kadek di kanan, mudah-mudahan Ahmad Maulana di kanan, Doni Tri Pamungkas di kiri, dan Septian Cahyadi yang ada di sebagai kiper. Mudah-mudahan bisa menjadi pahlawan, bisa mengalahkan Thailand berapapun skornya, hasil positif dan maju ke final. Kita menghadapi apakah Filipina ataukah juga Vietnam yang nanti memenangkan pertandingan tersebut. Kita akan berjumpa kembali dengan suasana yang meriah, berita-berita yang cukup menarik berupa transfer pemain timnas ya, dan juga berita-berita timnas yang mungkin sudah Anda nantikan dalam kupasan Jello Custen. Dan saya harus mengucapkan salam olahraga.